Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, beliau mengalami kesusahan di dalam dakwahnya karena sedikit sekali orang yang mau ikut kepada beliau, menerima ajakan beliau. Maka di tengah kesusahan yang dialami oleh Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama yang beliau bawa, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada saat itu. Apa doa Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, angkatlah derajat agama Islam ini melalui dua Umar. Para ulama bersepakat bahwa Umar yang dimaksud adalah yang pertama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Amr bin Hisham, atau yang lebih populer dengan sebutan Abu Jahal. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Satu waktu ketika Rasulullah SAW setelah memanjatkan doa tersebut, ternyata Sayyidina Umar lah yang mendapatkan hidayah karena doa tersebut. Beliau berdoa pada hari Rabu, lalu Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam pada hari Kamisnya. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir, dan orang-orang yang ada di dalam rumah Arqam, salah satu sahabat Nabi, bertakbir dengan kuat yang dapat didengar oleh penduduk kota Mekkah kala itu. Sementara itu keluarlah Abul Arqam, bapak dari Arqam itu tadi, yang dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata di depan Arqam. Apa kata Arqam? Ampunilah anakku Arqam karena ia telah kafir. Yang dimaksud adalah meninggalkan agama nenek moyangnya. Lalu Umar pun berdiri, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, mengapa kita menyembunyikan agama kita, padahal kita berada di atas kebenaran, sedangkan mereka memperlihatkan agama mereka, padahal mereka berada di atas kebatilan. Beliau berkata, menjawab Nabi Muhammad tentang pernyataan yang dilontarkan oleh sahabat Umar. Wahai Umar, jumlah kita masih sedikit. Kamu sendiri sudah melihat perlakuan yang kita terima. Umar pun kembali menjawab, demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, setiap kali ada pertempuran, setiap kali ada perkumpulan yang dulu aku pernah duduk di dalamnya dalam keadaan kafir, maka saat ini aku akan duduk bersamamu menunjukkan keimananku di hadapan orang-orang waktu itu. Kemudian Umar keluar lalu melakukan tawaf di Baitullah. Ia pun lewat di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang sudah menunggunya, karena Umar sudah masuk ke dalam agama Islam. Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham berkata, yaitu Amr bin Hisham nama aslinya. Dia berkata, wahai Fulan, berkata bahwa kamu telah berpindah agama, benarkah? Wahai Umar, kau telah berpindah agama, benarkah? Umar berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang musyrik menyerangnya, orang-orang kafir Quraisy waktu itu menyerangnya. Umar pun menyerang Utbah dan duduk di atas dadanya salah satu orang kafir Quraisy bernama Utbah, yang memukuli dan memasukkan jari di kedua matanya. Utbah pun berteriak kesakitan. Kemudian menyingkirlah orang-orang kafir waktu itu. Kemudian Sayyidina Umar berdiri. Setiap kali ada orang yang mau mendekati dan menyerangnya,
tidak segan-segan ia pun menyerang orang yang paling terhormat di antara mereka. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy kewalahan untuk menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab karena keberanian dan kekuatannya. Akhirnya orang-orang meninggalkan dia. Sayyidina Umar pun mencari-cari pertemuan yang dulu ia biasa duduk di dalamnya, lalu memperlihatkan keimanannya di hadapan orang-orang tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menghadap kepada Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang tadi menyerangnya. Sayyidina Umar berkata, "Tidak ada lagi masalah bagimu ya Rasulullah. Aku rela mengorbankan apapun demimu ya Rasulullah. Demi Allah, setiap pertempuran yang dulu aku pernah duduk di dalamnya dalam keadaan kafir, maka aku sudah menunjukkan keimananku di sana tanpa ada rasa gentar ataupun takut sedikit pun." Kemudian setelah mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW keluar, diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab beserta paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau pun melakukan tawaf di Baitullah Ka'bah dan mengerjakan sholat zuhur secara terang-terangan. Lalu beliau kembali lagi ke rumah Arqam dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Umar pergi sendirian, Nabi SAW pun pergi. Yang benar adalah bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke dalam agama Islam setelah kaum muslimin berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Hal itu terjadi pada tahun ke-6 dari kenabian. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, begitulah kisah kehebatan dan keberanian daripada sahabat Umar bin Khattab. Semoga kita terlebih pada saat ini di hari-hari menjelang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76, kita berharap bisa mencontoh dan menjadikan suri tauladan sahabat kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, panutan kita terkhusus yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.